akan menjelaskan sedikit materi dari masalah kami yang berjudul pendekatan pengelolaan kelas, manajerial, psikologikal, dan sistem. Saya di sini akan memenuhi mata kuliah pengantar pengelolaan kelas, dosen pengajar Dr. Muhammad Yadi MD. Terdiri dari 4 poin. Yang kedua, pendekatan manajerial. Yang ketiga, pendekatan psikologikal, dan yang ada sejumlah proses psikologi hukuman, penghapusan, dan penguatan negatif. Poin B, socio-emotional approach. Dengan berlandaskan psikologi klinis dan konseling, pendekatan pengelolaan kelas ini mengasumsikan bahwa satu, proses belajar mengajar yang efektif mempersyaratkan hubungan sosial personal yang baik dalam arti terdapat hubungan interpersonal yang baik antar guru, murid, dan antar murid. Kedua, guru menduduki posisi terpenting bagi terbentuknya iklim sosio-emosional yang baik. Poin C, group processes approach. Poin D, group processes approach. Dan pendekatan ini didasarkan pada psikologi sosial dan dinamika kelompok. Oleh karena itu, maka asumsi pokoknya adalah satu, pengalaman belajar sekolah berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Yang kedua, tugas guru yang terutama dalam pengelolaan kelas adalah membina dan memelihara kelompok yang produktif dan kohesif. Untuk poin D, electric approach. Akhirnya, apabila disimak secara seksama, maka ketiga pendekatan yang telah diuraikan di muka adalah ibarat sudut pandang yang berbeda-beda terhadap objek yang sama. Oleh karena itu, maka seorang guru seharusnya yang pertama menguasai pendekatan pengelolaan kelas yang konvensional. Dalam hal ini, pendekatan perubahan tingkah laku, penciptaan iklim sosio-emosional, dan proses kelompok. Yang kedua, dapat memilih pendekatan yang tepat dan melaksanakan prosedur yang sesuai dengan baik dalam masalah pengelolaan. Yang D, pendekatan sistem. Pada dasarnya, proses pembelajaran terkait dengan berbagai komponen yang sangat kompleks. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, media, siswa, guru, dan komponen lainnya. Masing-masing komponen tersebut saling terkait sebagai suatu sistem. Oleh sebab itu, penyusunan perencanaan pembelajaran perlu didasarkan pada pendekatan sistem. Sistem berarti gabungan dari beberapa komponen sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan. Suatu sistem dapat menjadi
menggunakan aspek psikologi sebagai asumsi dasar. Pendekatan ini memandang pengajaran bahasa mempunyai kaitan dengan ilmu yang menelaah bagaimana peserta